Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 1 November 2020, Minggu biasa ke-31, Hari Raya Semua Orang Kudus. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Matius mencatat, lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil dan sabda Yesus hari ini dalam konteks Hari Raya Semua Orang Kudus bagi proses belajar kita untuk memiliki kecerdasan sosial? Injil hari ini dikenal dengan sabda-sabda bahagia yang diucapkan Yesus. Ada banyak sabda bahagia, karena itu tentu pesan inspiratifnya banyak. Namun seperti biasa, saya hanya membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah bahagia. Bahagia itu suatu kondisi atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kebahagiaan itu suatu kondisi, situasi, keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga ada rasa senang, tentram, nyaman, cinta, nikmat, puas, ataupun gembira tanpa ada yang menyusahkan. Semua kita tentu mendambakan kondisi bahagia ini. Ada orang bijak yang mengatakan, alasan orang bahagia karena kebahagiaan seseorang itu akan berpengaruh menular pada sesama, sehingga mereka yang mengalaminya akan ikut merasa bahagia. Ada beda antara bahagia dan senang. Kalau bahagia itu ada kaitan dengan motivasi yang berasal dari dalam. Kebahagiaan muncul karena ada dorongan dari dalam diri. Sementara senang atau gembira itu lebih berkaitan dengan hal dari luar diri, ada stimuli dari luar. Karena itu Aristoteles mengatakan, kebahagiaan itu bergantung kepada diri sendiri. Atau Marcus Aurelius mengatakan, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Sementara Mahatma Gandhi mengatakan, kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan selaras. Dan Albert Schweitzer mengatakan, sukses bukanlah kunci menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu menyukai apa yang kamu lakukan, kamu akan berhasil. Ini artinya bahagia itu suatu dorongan dari dalam diri sendiri untuk berada dalam kondisi tentram, nyaman, senang, puas, dan gembira. Bukan orang harus menjadi sukses dulu baru bahagia, melainkan bahagia dulu untuk mencapai kesuksesan. Ada begitu banyak orang yang sukses, berhasil, melimpah harta kekayaan, tetapi tidak bahagia. Kesuksesan dan keberhasilan belum tentu menjadi jaminan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan membuka jalan menuju sukses. Mari kita belajar untuk memotivasi diri sendiri agar setia bertahan melakukan perbuatan-perbuatan baik meskipun ada banyak tantangan. Karena Helen Keller mengatakan, kebahagiaan sejati tidak dicapai melalui kepuasan diri, tetapi melalui kesetiaan untuk tujuan yang layak. Dan Yesus dalam sabda bahagia hari ini mengingatkan kepada kita untuk dari dalam diri kita masing-masing selalu ditumbuhkan kesadaran, niat, tekad, dan tindakan untuk tetap setia dan bertahan dalam hidup sebagai pengikutnya, apapun kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Karena barang siapa yang setia bertahan sampai pada kesudahan, dia akan selamat dan bahagia. Tentu ini tidak gampang saat kita berada dalam kejatuhan dan keterpurukan, karena misalnya dikecewakan oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Tapi dunia belum kiamat. Bangun terus motivasi untuk mengejar kebahagiaan. Jangan menyerah dan jangan putus asa. James Oppenheim mengatakan, orang bodoh mencari kebahagiaan di kejauhan. Orang bijak menumbuhkannya di bawah kakinya.
Maka mari belajar untuk menjadi bahagia dengan memperhatikan hal-hal kecil dan jangan membuat sesuatu menjadi lebih rumit. Sang Buddha mengatakan, belajar untuk melepaskan, itulah kunci menuju kebahagiaan. Mari belajar untuk bahagia dengan mulai melepaskan dan menyangkal diri dan memikul salib hidup untuk meraih kebahagiaan. Pesan inspiratif kedua adalah miskin. Sabda bahagia pertama yang diungkapkan Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Rupanya ada beda arti ataupun makna antara miskin di hadapan Allah dan miskin di hadapan manusia. Kata miskin memang berarti tidak berharta, serba kekurangan, berpenghasilan rendah, tidak punya materi. Namun miskin di hadapan Allah tidak dalam arti tidak berharta atau tidak punya materi. Miskin di hadapan Allah lebih dalam pengertian rohani batiniah. Miskin di hadapan Allah berarti bergantung kepada Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah berarti merasa tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Allah, karena hidupnya seluruhnya bergantung pada kuasa dan rahmat Allah. Karena itu belum tentu seorang yang secara materi jasmani kurang atau miskin harta adalah juga miskin di hadapan Allah. Begitupun belum tentu seseorang yang kaya berkelimpahan harta duniawi tidak miskin di hadapan Allah. Malah bisa terjadi orang yang miskin material, tidak punya harta duniawi, malah tidak miskin di hadapan Allah karena memperkaya dirinya dengan sikap iri hati, dengki, cemburu, sungut-sungut, sibuk ke orang pintar untuk memperbaiki kondisi hidupnya dan lain-lain. Dan malah sebaliknya orang yang sungguh kaya dengan harta duniawi malah miskin di hadapan Allah karena selalu rendah hati, tidak sombong, baik hati, murah hati, hidup penuh syukur dan selalu berserah pada kuasa dan rahmat Allah. Jadi jangan sampai salah memahami seolah-olah sabda bahagia Yesus ini berbicara tentang kondisi kaya dan miskin dalam arti harta duniawi. Tidak. Yesus berbicara tentang miskin secara rohani batiniah. Karena itu, mari belajar untuk selalu berserah, rendah hati dan selalu haus dan rindu akan Tuhan dan terus-menerus menggantungkan hidup pada kuasa dan rahmat Allah. Pesan inspiratif ketiga adalah ganjaran. Yesus mengatakan, bersukacita dan bergembiralah sebab besarlah ganjaranmu di surga. Ganjaran itu adalah sebuah sanksi yang diterima oleh seseorang, tetapi sanksi bukan dalam arti hukuman, melainkan dalam arti hadiah, upah atau pahala yang diterima oleh orang itu karena telah melakukan kebajikan ataupun kebaikan. Kita belajar di sini bahwa suatu perbuatan selalu akan berhadapan dengan sanksi. Kalau perbuatan itu jahat atau melanggar hukum, maka akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. Sedangkan bila perbuatan itu baik, bijak, maka akan mendapatkan sanksi berupa ganjaran ataupun pahala. Kitab Amsal mencatat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari belajar untuk hidup dalam sikap baik dan tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan, karena dengan berlaku baik dan tulus, Anda akan memperoleh imbalan ataupun ganjarannya, mungkin bisa berkali-kali lipat. Ada peribahasa orang Cina yang mengatakan, berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar pada Anda, bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena Anda adalah orang baik. Barbara Sher mengatakan, ketika Anda mulai menggunakan indera yang telah Anda abaikan, ganjaran Anda adalah melihat dunia dengan mata yang benar-benar segar. Mari belajar menggunakan potensi, bakat, talenta, kemampuan, kekuatan, semua yang ada pada diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Gunakan kekuatan yang Tuhan berikan pada dirimu untuk bertahan dan setia bila sedang mengalami pergumulan ataupun masalah kehidupan. Gunakan akal budimu untuk selalu berpikir positif. Belajar untuk rendah hati, tulus dan jujur dalam hidup dan relasi dengan orang lain, agar nanti Anda memperoleh ganjaran yang besar di surga.
Mari belajar meneladani hidup dan perbuatan kasih dari para orang kudus yang kita rayakan hari ini. Mereka telah hidup miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya oleh karena kebenaran, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Tetapi mereka telah setia bertahan memikul salibnya sambil melakukan perbuatan kasih dan terus berjalan mengikuti Yesus sampai kesudahan. Karena itu besarlah ganjaran mereka di surga. Mari belajar meneladani hidup dan perjuangan para kudus ini dan mohon pertolongan doa para kudus untuk hidup dan perjuanganmu. Tuhan memberkati.